Salam, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Pandi SP. Jumpa pagi ini saudara ada kebenaran firman Tuhan yang hendak saya bagikan. Kisah para Rasul pasal 12 ayat 23. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Firman ini saudara berbicara tentang Herodes. Herodes yang dimaksud adalah Herodes Antipas yang merupakan cucu dari Herodes Agung. Dia oleh Tuhan Yesus menyebutnya sebagai si serigala. Dialah yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, saya mau menyampaikan kepada saudara pagi ini bahwa ternyata keagungan kita, kebesaran kita, apa yang kita punya dengan cara-cara yang tidak benar, semua yang kita dapat dengan jalan-jalan dosa dan semua yang merugikan orang lain, tidak pernah Tuhan biarkan kita menikmati itu dengan sepuas-puasnya. Sebab ada batasnya Tuhan menaruh segala kebanggaan kita sehingga kita juga menerima konsekuensi dari perbuatan kita. Si Raja Herodes, si Antipas, orang yang melanjutkan kepemimpinan, merasa bahwa keluarganya punya koneksi kuat, berjabatan, sehingga ia dengan mudah saja untuk mengatakan apa saja kepada banyak orang. Disinilah kita merenungkan bahwa ternyata ketika Tuhan mengintervensi kehidupan dan Tuhan hadir untuk melawan si jahat, maka apa saja yang kita punya sebagai benteng kekuatan kita tak mampu untuk kita bendung. Bayangkan saudara, seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan. Karena ia menghujat Allah. Dia meremehkan Tuhan. Dia menganggap bahwa kedudukannya sebagai raja setara dengan Tuhan. Saudara, tidak boleh kita mensejajarkan Tuhan dengan apapun. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk menyembah sujud kepadanya. Tuhan sangat tidak senang dengan cara-cara itu. Bahkan bukan hanya soal media kita untuk penyembahan kita, tetapi juga ini ada kaitan dengan bagaimana kita menaruh hati kita, menaruh hidup kita pada sesuatu yang menggantikan Tuhan. Ada konsekuensi yang harus kita bayar. Malaikat menampar dia, saudara-saudara. Malaikat menunjukkan bahwa Allah tidak bisa direndahkan. Dan seketika itu juga dia mati. Kematian yang mengerikan. Karena dia mati dimakan oleh cacing-cacing. Memang benar bahwa orang-orang arogan, orang-orang yang meremehkan Tuhan tidak punya masa depan. Mereka hanya meninggalkan bau busuk yang memalukan. Dan Allah tidak menghormati mereka. Bahkan cacing-cacing tanah menjadikan mereka sebagai santapan yang menyenangkan. Saudara-saudara, entah sampai kapan kita merenung ini. Perhatikan sekarang bahwa laboratorium ilmu pengetahuan pun tidak mampu menemukan vaksin untuk penyembuhan. Bahwa semua yang dikatakan sebagai kekuatan, semua yang dikatakan sebagai kepintaran, semua yang dikatakan sebagai kemajuan, ternyata luput oleh sakit penyakit sekarang ini. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan mendatangkan bencana bagi kita, bukan. Yang saya hendak katakan adalah dalam kasus-kasus kehidupan ini, saudara harus mengerti ada hal-hal yang tidak bisa kita jangkau. Tuhan berintervensi dan intervensi Tuhan itu tentu membuat orang-orang yang membusungkan dada akan jatuh tergeletak. Mulai pagi ini saudara, dengan satu keyakinan hati, dengan satu pengharapan yang kuat, bahwa saudara-saudara belajar untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Mulai pagi ini, dengan belajar untuk menghentikan seluruh kesombongan diri. Belajar pagi ini, untuk tidak menganggap koneksi-koneksi kehidupan, jabatan kita, apa yang kita punya, sebagai yang utama menggantikan Tuhan.
Tuhan tetap Tuhan. Tuhan dihormati di bumi dan di sorga. Dan betapa indahnya orang percaya kalau mereka tetap berpegang pada Tuhan. Karena di kemah mereka, malaikat Tuhan akan menjaga. Langkah pagimu hari ini dengan keyakinan bahwa kalau engkau menghormati Tuhan, Tuhan akan menghormati engkau di bumi ini. Setiap langkahmu berarti. Tak ada satupun sehelai rambut pun yang jatuh ke bumi tanpa Tuhan perhitungkan. Mulai pagi ini dengan bersandar pada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus tolong kami agar kami belajar menghormati Engkau. Kami belajar untuk melepas kasut-kasut kesombongan kami dan memulai pagi dalam pemeliharaan-Mu. Amin.